Berikut ini adalah tanaman jagung milik Bapak Suryadi yang berlokasi di Kelurahan Kuala Binge, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Luasan 0,6 hektar, varietas NK Sumo, usia 54 HST. Sampai hari ini baru aplikasi pemupukan tabur satu kali, yaitu di usia 16 HST dengan komposisi SP36 4 sak atau 200 kg ditambahkan urea 2 sak atau 100 kg. Perlakuan produk SAS di usia 15 HST, Salmar dosis 30 cc ditambahkan Saka Andalan dosis 30 cc dan Prima SAS dosis 50 cc ditambah FNS dosis 75 cc per tangki. Aplikasi kedua di usia 25 HST dengan menggunakan Salmar 30 cc ditambahkan Keman Andalan Daun 50 cc dan Saka Andalan 30 cc serta Prima SAS 50 cc. Kemudian aplikasi selanjutnya di usia 46 HST dengan Salmar 30 cc ditambahkan Keman Andalan Buah 50 cc dan Saka Andalan 50 cc per tangki yang ditambahkan Prima SAS 30 cc per tangki. Baru selanjutnya di usia 52 HST atau 2 hari yang lalu dengan Salmar 30 cc ditambahkan Keman Andalan Buah 50 cc, Dovstar 50 cc dan Saka Andalan 30 cc per tangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian. Saat ini saya berada di lahan pertanaman jagung milik Bapak Suryadi, tepatnya di Kelurahan Kuala Binge, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dan video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang pernah saya upload baik di Facebook maupun YouTube pada saat usia 33 HST. Sekarang umur tanaman sudah 54 HST, varietas NK Sumo yang sejauh ini menggunakan produk-produk SAS dan sampai hari ini baru sekali melakukan pemupukan tabur, yaitu di usia 16 HST dengan komposisi pupuk SP36 4 sak atau 200 kg ditambah pupuk urea 2 sak atau 100 kg. Sedangkan untuk perlakuan produk SAS diawali pada saat umur 15 HST, yaitu dengan aplikasi FNS dosis 75 cc ditambahkan dengan Salmar dosis 30 cc, kemudian Saka dosis 30 cc dan Prima SAS dosis 50 cc per tangki. Dilanjutkan dengan aplikasi Salmar Andalan 30 cc ditambahkan Saka 30 cc dan Prima SAS 50 cc serta Keman Andalan Daun 50 cc per tangki pada saat umur 25 HST atau interval 10 hari. Nah, dengan interval seperti itu, pada saat kita membuat video pertama sekali, tanaman dengan usia 33 HST baru 2 kali aplikasi produk nutrisi SAS dan 1 kali pemupukan tabur. Kemudian pada saat umur 46 HST, Pak Suryadi mengaplikasikan Salmar Andalan dosis 30 cc ditambahkan Saka Andalan dosis 50 cc dan Keman Andalan Buah dosis 50 cc per tangki. Baru selanjutnya pada saat umur 52 HST 2 hari yang lalu, beliau mengaplikasikan Dovstar dosis 50 cc ditambahkan dengan Saka 50 cc dan Keman Andalan Buah 50 cc per tangki, yang alhamdulillah sejauh ini hasilnya seperti yang kita lihat bersama. Ya, mungkin bagi sahabat dan rekan tani petani jagung khususnya dengan kondisi seperti sekarang ini, menurut teman-teman sekalian, layak tidak kalau tanaman jagung ini baru 1 kali aplikasi pemupukan dan 4 kali aplikasi nutrisi produk SAS. Di tanaman jagung ini yang belum pernah dipakai dari produk SAS, yang pertama
itu adalah Big Joss. Kemungkinan nanti 1 minggu kemudian baru akan aplikasi Big Joss untuk percepatan pembesaran tongkol. Kemudian Protextar juga belum dipakai, Parasut juga belum dipakai. Untuk piranti juga sudah dipakai pada saat pengendalian hama ulat, namun pada waktu itu dicampurkan dengan insektisida racun sistemik untuk pengendalian ulat. Nah ini ya, subhanallah sekali, kalau kita melihat performa tanaman, saya yakin kalau teman-teman saya ajak kemari ya pastinya ngiler lah ya. Lah seperti ini. Lalu ya, kalau kita lihat dari batang tanamannya, ini sepertinya Pak Suryadi barusan tadi pagi memetik babycon atau tongkol jagung muda, atau kalau kami bilang janten. Tadi barusan memberikan informasi via telepon, pagi tadi bisa dapat 100 kilo. Nah kemungkinan ada 4 kali lagi panen, yang diperkirakan dari luasan 6.000 meter persegi ini atau sekitar 15 rantai bisa menghasilkan 400 kg babycon atau jagung muda. Sekarang harga jagung muda itu sendiri di pasaran Stabat adalah Rp4.000 per kilogram. Jadi kalau bisa menghasilkan 400 kg, alhamdulillah bisa dapat 1.600.000. Yang kata Pak Suryadi ya alhamdulillah bisa mengganti ongkos nyemprot dan pembelian pupuknya. Nah ini ya sahabat dan rekan tani, dari luasan 6.000 meter persegi, Pak Suryadi sendiri masih menghabiskan Salmar sebanyak 1 botol, kemudian Saka Andalan 2 botol, Prima SAS 1 botol, Keman Andalan daun setengah botol, Keman Andalan buah setengah botol, dan ada beberapa yang belum dipakai seperti Big Joss masih utuh. Piranti juga masih 3/4 botolnya dipakai. Selanjutnya FNS yang sudah habis 1 liter. Jadi teman-teman bisa bayangkan, memang kalau melihat harga produk SAS ya mahal, tapi kalau lihat performa tanaman seperti ini dengan penghematan pupuk tabur hanya 1 kali saja aplikasi, yang biasanya Pak Suryadi ini melakukan antara 2-3 kali, sehingga pada video saya sebelumnya beliau bisa mengatakan bahwa penghematannya lebih dari 60%. Jadi kalau penghematan pupuk sudah bisa 60% dengan kondisi harga pupuk yang naik seperti sekarang, ya kita bisa lah kalkulasi berapa uang yang harus kita buang pada seharusnya apabila dibandingkan dengan setelah kita menggunakan produk SAS. Nah ini ya, coba diperhatikan benar performanya. Saya rasa bagi kami sendiri ini juga anugerah ya, bahwa dengan penggunaan produk SAS ternyata memang benar-benar bisa memberikan manfaat terbaik untuk tumbuh kembangnya tanaman, yang kita harapkan juga memberikan manfaat terbaik bagi sahabat dan rekan tani sekalian. Insya Allah meski apapun itu ya, kami akan tetap selalu dan terus berinovasi dengan pengalaman yang ada dan dengan pemahaman yang kami miliki, agar memang benar-benar bisa memberikan manfaat terbaik bagi sahabat dan rekan tani. Mengingat saat ini untuk berbudidaya tanaman dengan pengalaman yang ada, karena bagaimanapun saya juga pernah bertani, tanam jagung seperti ini ya, ini modalnya juga sudah cukup lumayan. Tapi kalau dengan apa yang sudah kita lakukan di lahan jagungnya Pak Suryadi ini, saya yakin modalnya bisa berkurang sampai 50%. Nah bayangkan, kemungkinan besar modal tertingginya itu adalah pengolahan lahan dan pembelian bibit. Jadi kalau produk nutrisi saya yakin dengan luasan 6.000 meter persegi sekarang ini tidak akan melebihi 1 juta rupiah. Perkiraan saya paling antara 700 sampai 800.000. Nah itu apabila kita benturkan dengan penghematan pupuk yang 50%-nya saja, atau senilai 300 kg pupuk subsidi dikalikan Rp5.000, itu ya 1,5 juta menghemat pupuk. Tapi bila dikurangkan dengan 700 sampai 800 produk SAS, ya saya yakin masih banyak sisanya ya. Jadi seperti ini ya, subhanallah. Nah untuk pembelian pupuknya saja, menurut pengakuan Pak Suryadi, sudah tergantikan dengan panen babycon atau jagung mudanya. Ini kebetulan Pak Suryadinya tidak ada di tempat,
karena saya kemelitian atau greget ingin melihat tanaman jagungnya dari hasil foto yang dikirimkan Mas Faisal kemarin. Makanya saya ngotot datang meskipun pemilik lahannya tidak ada di lahan karena ada acara keluarga, tapi setidaknya kita sudah minta izin beliau via telepon. Meskipun ini petani mitra binaan kita yang rutin kita kawal ya, tapi namanya masuk ke lahan orang lain, kalau cara Jawa ngomong ya kudu kula nuwun, karena bagaimanapun tanaman jagung dan lahan ini adalah milik Pak Suryadi. Kalau kita melihat postur tanamannya, nah dari bawah ke atas itu ya, batangnya ini seperti ini ya. Nah, jadi lingkar batangnya ini cukup besar, sangat kokoh dan luar biasa. Daunnya juga subur. Kemudian kondisi tongkol jagungnya yang masih muda juga tipikal nyongket ya. Nah, dalam arti nyongket itu kalau masa muda itu dia sudah merenggang dari batang induk, itu menunjukkan bahwa tongkol jagung itu punya potensi pembesaran yang lebih cepat dan maksimal. Nah, seperti ini kan bisa dilihat, ini juga nyongket ya. Nah, tongkolnya panjang, nyongket atau megar, sehingga sudut antara tegak lurusnya batang sama kemiringan tongkol ini melebar. Nah, itu sebagai parameter bahwa tongkol jagung tersebut mempunyai potensi percepatan pembesaran yang sangat pesat dengan ukuran maksimal. Kalau proses pembesarannya cepat, akan berpotensi pada tingginya pengisian jenggel jagung, sehingga diharapkan semua biji jagung itu akan menancap dan tumbuh berkembang dengan baik secara rapat hingga pucuknya. Baik petakan sebelah kanan maupun sebelah kiri saya, kesemuanya terlihat seragam dengan kondisi yang prima ya, baik secara penampilan besaran batang, kejaguran tanaman, serta penampilan tongkol yang keluar dari batangnya. Jadi demikian sahabat dan rekan tani sekalian, saya Budi Harto dari Kuala Binge, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.